Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo Sobat Negeri, selamat datang di Negeri Kasar perdana hari ini bersama bintang tamu kita pemenang Film Festival 2024. Mungkin boleh perkenalkan dulu namanya siapa, dari fakultas apa dan dari mana asalnya. Oke, terima kasih Adit. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Widiata Diagaswita, biasa dipanggil Widian. Aku dari Fakultas 2021, asalku dari Jakarta Timur. Bagaimana ya? Bagaimana kabar kalian pasien hari ini tinggal sebagai bintang tamu pertama pada acara dari Kasar? Dan suatu kehormatan buat aku bisa diundang ke acara ini. Mungkin sebagai apa? Bintang tamu perdana. Oh, bintang tamu perdana, dan sebuah kehormatan banget menjadi yang pertama itu. Terima kasih. Oke, Mbak. Mungkin kita langsung saja mulai masuk ke pertanyaan pertama. Mbak, bagaimana sih perasaan setelah dinyatakan sebagai pemenang, sebagai sang juara Film Festival 2024? Oke, perasaannya pasti senang, ada deg-degan juga, masih deg-degan, vibes-nya masih deg-degan. Terus juga di balik kesenangan itu juga di sini aku merasa menambah tanggung jawab aku di sini, di mana status Wapres itu bukan status yang biasa. Ibaratnya kita jadi dikenal banyak orang gitu. Oh, ini Wapres tahun 2024. Aku harus banyak-banyak mengupgrade diri, dimana terus aku juga harus mengikuti banyak lomba lagi untuk mencatat prestasi lagi yang bisa membanggakan festival. Mbak, apa sih motivasi Mbak mengikuti lomba film ini sehingga bisa menjadi sang juara pada tahun ini? Oke, mungkin motivasi untuk mengikuti film ini karena dari 2 tahun sebelumnya itu pemenang Pilpres itu ada dari fakultas juga, dimana untuk yang pertama itu ada Kak Zulfi, lalu yang kedua itu Pak Suryadi yang aku kenal. Nah, dari mereka tersebut aku termotivasi nih, kenapa tahun 2024 kalau bisa pamer lagi kenapa enggak gitu. Jadi mungkin aku di situ ada motivasi tersendiri, aku pengen maju untuk menjadi Pilpres. Sangat bagus sekali. Oke, Mbak, apakah selama proses perjalanan film ini Mbak itu merasa tegang atau grogi gitu selama perjalanannya? Grogi sih itu pasti ya, itu normalnya manusia aja kalau misalkan mau ikutin kayak gitu ya. Tapi di balik itu ketika mengikuti kegiatan tersebut dan mulai percaya diri, itu aku lebih enjoy aja sih ketika gitu. Oke, baik. Terus ada nggak sih Kak cara mengatasi perasaan tegang atau grogi supaya nanti pas menjalani lomba ini jadi lebih lancar gitu? Oke, mungkin untuk mengatasinya kita berdoa dulu ya teman-teman, biar hati kita tenang gitu. Terus juga mungkin tanamkan diri kita kalau misalkan kita bisa, terus kita percaya diri aja pasti kita bisa gitu. Oke, intinya percaya diri. Oke. Dari mana sih Mbak juga dapetin ide yang kaya ini gitu? Dari mana sih? Oke, sebelumnya ide ini merupakan ide aku sama ibuku waktu kita mau lomba. Ide bersama. Iya, ide bersama yang aku angkat untuk kegiatan ajang Pilpres kemarin, karena aku pakai ide ini lagi untuk kegiatan Pilpres kemarin karena aku kurang persiapan nih teman-teman untuk mengikuti kegiatan Pilpres ini, karena persiapannya kurang dari 1 minggu. Jadi ide sebelumnya itu dialokasikan lagi untuk Terus Mbak, kayak Anda kemarin yang mengangkat judul hashtag mobile apps based consulting service. Apa rasanya Mbak itu mengangkat tema tersebut dalam Pilpres kali ini? Oke, mungkin sebelumnya aku kasih tahu ini ke teman-teman sekalian. Helpet ini prinsipnya mobile app seperti Halodoc. Jadi di sini kita pengen ada aplikasi yang membantu peternak untuk mengkonsultasikan kondisi ternaknya itu langsung ke dokter hewan yang
ada di Indonesia gitu untuk seluruh Indonesia. Jadi walaupun di desa itu ada mantri, tidak mungkin mantri tersebut tidak apa ya perlu mengonsultasikan yang lain juga kepada dokter hewan terkait. Jadi ibaratnya setelah mengonsultasikan hal tersebut, kalau misalkan membutuhkan penanganan lebih, akan ada dokter yang bisa langsung terjun ke peternak di desa tersebut. Jadi seperti lebih mengasih tahu lokasi itu untuk terjun langsung ke daerah. Ya, apabila penyakit itu tidak bisa ditangani oleh mantri terdekat di desa itu. Sungguh menarik ya. Terus apa yang ada sih yang harus dipersiapkan ataupun dipelajari untuk mengikuti Birmapes selanjutnya ini? Oke, mungkin kalau teman-teman di sini punya basic soft skill kayak public speaking ataupun bisa berbahasa Inggris yang fasih, itu pasti bakalan membantu kalian banget untuk jadi untuk mengikuti Birmapes tahun depan gitu. Dan juga mungkin kalian perlu mempersiapkan ini, kalian perbanyak ikut lomba-lomba. Setiap ada ide, kalau bisa kalian submit ke suatu lomba. Itu bakalan membantu kalian banget. Kalau misalkan kalian sering ikut lomba, kalian akan terbiasa untuk presentasi di depan juri, otomatis itu akan membantu banget kalian untuk mengikuti Birmapes. Jadi sebagian besar berdasar dari pengalaman sebelum-sebelumnya ini. Oh, baik. Nah, terus kan apakah kampanye memaparkan jalankan sosial di kampus maupun di luar untuk mendukung perjalanan kakak yang mengikuti Birmapes dan boleh tahu juga bagaimana ya caranya memaparkan hal itu? Oke, mungkin tentu ya pasti kan bagaimana kita tahu informasi mengenai Birmapes juga dari teman-teman panitia ataupun semacamnya. Kita lihat info-info mengenai kegiatan ini di website, di Instagram dari Iya. Terus juga karena mungkin banyak kenalan itu yang jadi panitia juga kemarin, jadi informasinya jadi lebih pasang. Oh, ini memanfaatkan media sosial yang ada di dalam. Baik Kak, sejauh ini juga apa sih yang menjadi tantangan terberat gitu selama menjalani proses Birmapes ini? Ya seperti yang aku bilang tadi ya, tantangannya di sini aku mempersiapkan untuk kegiatan Birmapes kemarin itu kurang dari 1 minggu. Terus aku di situ lagi banyak deadline juga, jadi mungkin tantangannya aku perlu menyelesaikan tugas-tugas akademik terlebih dahulu sebelum fokus untuk mengikuti kegiatan Birmapes. Berarti manajemen waktu itu sangat habis sekali ya? Bisa dibilang kepepet juga. Sistem SKS. Terus ada juga yang sekiranya hal-hal yang menghambat proses Birmapes ini selama mengikuti acara ini, ada yang menghambatnya? Mungkin yang menghambatnya jadi karena persiapannya cuma 1 minggu dan di situ aku lagi banyak tugas. Jadi persiapan itu kurang untuk mempersiapkan presentasi, lalu juga karena waktu itu kurang, jadi aku kurang menduga-duga pertanyaan. Jadi sebelum kita presentasi sebelum aku presentasi itu biasanya aku ada bikin dugaan pertanyaan sedikit terlebih dahulu gitu loh. Jadi kemarin itu aku kayak kurang persiapan lagi baca. Jadi mungkin tantangannya jadi kurang persiapan. Jadi harus lebih banyak persiapan lagi untuk selanjutnya. Iya. Oke Kak. Terus bagaimana Kak caranya Kakak tuh menjaga keseimbangan antara seluruh kegiatan, ekstrakurikuler dan persiapan untuk Birmapes ini? Karena kan ketiga hal itu kan sangat berbeda dan juga manajemen waktunya itu harus dibagi dengan baik dan juga kita sebagai mahasiswa ya tidak memiliki banyak waktu juga gitu Kak. Itu bagaimana Kak cara membagi waktunya? Mungkin untuk membagi waktunya kalian utamakan dulu yang akademik dulu ya. Karena ibaratnya gimana ya, akademik pasti yang utama, baru hal-hal lain yang kayak organisasi dan kegiatan Birmapes ini juga sebenarnya sampingnya lah ibaratnya. Jadi kalau misalnya kalian ada kegiatan-kegiatan lain, kalian utamain, kalian selesai dulu akademik kalian, baru kalian bisa fokus ke hal lain biar tidak terganggu dan seimbang. Jadi intinya itu terus yang hal yang utama dulu.
Terus apakah ada pengalaman menarik atau pengalaman berkesan sama mengikuti ajang Filmapres ini? Pengalaman Pilpres itu pasti berkesan ya, gimana ya, itu seleksi untuk menjadi Mawapres perwakilan Daerah pasti berkesan. Mungkin sama saja seperti presentasi lomba. Di sini aku mikir ya, aku mikir di saat aku mengikuti Pilpres ini aku sedang mengikuti presentasi untuk kegiatan lomba, tapi mungkin perbedaannya presentasi Pilpres itu kemarin ada sesi tanya jawab bersama dewan juri yang dimana kita harus menjawab pakai bahasa Inggris gitu. Ini bisa disebut. Jadi soft skill dan baik mempelajari bahasa ini juga menjadi nilai plus ya kalau mengikuti ini. Oke, berarti terus ada hal apa yang digunakan sebagai inspirasi seperti apakah dari teman atau dari pemenang sebelumnya yang membuat kakak terinspirasi untuk mengikuti lomba ini? Ya benar, terima kasih. Aku terinspirasi dari Mawapres 2 tahun terakhir. Kak Jeffy sama Kak Suryadi itu keren banget, public speaking mereka keren banget, terus prestasi mereka keren banget. Jadi membuat aku tuh pengen jadi mahasiswa Mawapres yang seperti mereka gitu, berprestasi gitu. Dan juga mungkin karena ada yang bilang banyak dukungan dari pihak universitas aku. Juga ada teman-teman sekitar yang mendukung. Terus ada nggak sih Kak saran atau tips yang bisa Kakak berikan kepada mahasiswa yang ingin mengikuti Filmapres di masa mendatang ini, terutama untuk angkatan kita yang 2023 ini yang baru ini adik-adik mahasiswa ini? Iya, seperti yang aku bilang tadi, tingkatin soft skill kalian dalam public speaking, berbahasa Inggris juga, lalu perbanyak ikut lomba agar kalian terbiasa mempresentasikan sesuatu ide gitu. Jangan takut untuk submit ide kalian ke berbagai lomba. Baik, intinya itu percaya diri dan kalau ada ide tuangkan saja. Iya, tuangkan saja. Kenapa enggak gitu kalau bisa kenapa enggak? Baik. Terus dia ada pengalaman dan narasumber yang aku mengikuti lomba, contohnya bisnis plan gitu. Terus bagaimana agar bisa mengembangkan suatu ide yang menarik dulu atau mungkin ide kita yang biasa saja tapi bisa memikat dulu. Bagaimana bisa agar ide kita ini bisa diri dulu dan dinyatakan sebagai pemenang. Oke, mungkin pertama kalau misalnya kita lihat lomba itu kan di poster lomba gitu kan. Nah itu kita lihat dulu di subtemanya, baru kita breakdown dari subtema itu kita kira-kira ide apa ya, ide kita yang masuk ke subtema itu. Nah ide itu juga berdasarkan kondisi terkini yang urgensinya ada di Indonesia dan bisa menolong atau mengatasi solusi dari permasalahan SDGs gitu. Biasanya juri-juri itu pasti suka sama hal-hal yang urgent di Indonesia ini. Jadi apa yang lagi trending atau lagi di Indonesia ini bisa dijadikan suatu ide untuk suatu untuk lomba ini gitu. Lebih aware lah sama sekitar. Terus Kak, mungkin ini sering terjadi ya saat kita memilih tim atau saat kita ada tim, tapi di tengah jalan itu kita kan udah setuju dan ya itu tadi lomba internasional atau offline gitu. Terus ada nggak sih Kak saran atau tips yang bisa Kakak berikan kepada mahasiswa yang ingin mengikuti Filmapres di masa mendatang ini, terutama untuk angkatan kita yang 2023 ini yang baru ini adik-adik mahasiswa ini? Iya, seperti yang aku bilang tadi, tingkatin soft skill kalian dalam public speaking, berbahasa Inggris juga, lalu perbanyak ikut lomba agar kalian terbiasa mempresentasikan sesuatu ide gitu. Jangan takut untuk submit ide kalian ke berbagai lomba. Baik, intinya itu percaya diri dan kalau ada ide tuangkan saja. Iya, tuangkan saja. Kenapa enggak gitu kalau bisa kenapa enggak? Baik. Terus dia ada pengalaman dan narasumber yang aku mengikuti lomba, contohnya bisnis plan gitu. Terus bagaimana agar bisa mengembangkan suatu ide yang menarik dulu atau mungkin ide kita yang biasa saja tapi bisa memikat dulu. Bagaimana bisa agar ide kita ini bisa diri dulu dan dinyatakan sebagai pemenang. Oke, mungkin pertama kalau misalnya kita lihat lomba itu kan di poster lomba gitu kan. Nah itu kita lihat dulu di subtemanya, baru kita breakdown dari subtema itu kita kira-kira ide apa ya, ide kita yang
Nah, ide itu juga berdasarkan kondisi terkini yang urgensinya ada di Indonesia dan bisa menolong atau mengatasi solusi dari permasalahan SDGs gitu. Biasanya juri-juri itu pasti suka sama hal-hal yang urgent di Indonesia gitu. Jadi apa yang lagi trending atau Iya, lagi top di Indonesia ini bisa dijadikan suatu ide untuk untuk lomba ini. Ya, mungkin ini sering terjadi ya ketika menjalani film apa ini, saat kita udah setuju sama satu teman, terus kita menjalani ide kita itu sama-sama, tapi teman ini mendadak berubah pikiran gitu dan ingin mengubah ataupun berhenti gitu dari jalan ini. Nah, itu tuh gimana sih caranya kita tuh bisa mengkoordinasi teman kita agar menjalankan ide yang sudah kita tetapkan dari awal itu? Kalau boleh tahu caranya itu gimana? Mungkin kalau dari aku sendiri ya, alhamdulillahnya selama ini aku ikut lomba, aku pilih tim yang emang satu frekuensi, satu visi. Jadi sebelum kita memulai lomba ini kita udah satu visi dulu nih, kita mau bikin ide ini, jadi itu yang akan kita selesaikan. Mungkin kalau misalkan kejadian nih kalau seperti itu, mungkin kita bakalan reach out lagi gitu loh, kayak berdiskusi bersama lagi sama teman-teman satu tim untuk mencari jalan solusinya gitu. Pasti diobrolin itulah, mencari keputusan bersama di sana. Intinya mau bagaimanapun harus mencari jalan tengah untuk suatu masalahnya ini, tapi ada bisa dilanjutkan kembali. Oke, baik Kak, mungkin itu saja pertanyaannya untuk malam ini. Terima kasih banyak kepada Mbak Dian yang telah meluangkan waktunya juga. Dia pengalaman di pengalamannya di acara kasar ini. Saya juga selaku MC mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan meminta maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati Mbak Dian. Dan Mbak juga ini ada sertifikat untuk pribadi. Iya, ada sertifikat. Terima kasih. Nah, jemput dia. Buat Tuh. baik, sampai jumpa lagi di acara dari Talkshow selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.